Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kemudian nikmat ihsan, sehingga kita bisa merasakan eh, nikmatnya menuntut ilmu, bisa merasakan nikmatnya beramal soleh, dan Allah Subhanahu wa taala menggetarkan hati kita atau membuat kita galau tatkala kita melakukan kemaksiatan. Itu adalah tanda adanya iman pada diri kita. Maka itu harus bersyukur kepada Allah. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, ada perasaan tidak enak, ada perasaan tidak nyaman. Maka balik lagi ke asal, yaitu bermunajat dan taubat kepada Allah. Berapa banyak saudara-saudara kita yang menikmati hidup dalam kemaksiatan. Sehingga kemaksiatan itu Allah bongkar. Jadi kalau kita terlalu nikmat dengan kemaksiatan yang kita lakukan, ya Allah akan bongkar kemaksiatan itu. Untuk apa? Sebagai pembelajaran untuk manusia yang lain. Begitu ya. Maka dari itu, teruslah kita bersyukur, kemudian juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in. Dan semoga kita masuk ke dalam barisan mereka. Baik rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita mengulas kemarin tentang pergerakan organ tubuh. Ya, pergerakan organ tubuh ada di halaman 40. Kita ulas sedikit ya, bagaimana organ kita ini bergerak, kemudian juga membatasi atau bahkan menyerang balik. Ya, begitu. Jadi di dalam organ itu ada pergerakan saling menguatkan, di mana kolbu, jantung itu menguatkan limpa, ya, di mana limpa menguatkan paru-paru, begitu. Dan hubungan ini disebut dengan hubungan seperti ibu dan anak. Kalau ibu itu sehat, anaknya pun insya Allah sehat. Kalau ibunya itu sakit, nah itu anaknya pun jadi sakit. Kalau anaknya yang sakit, ibunya pun bisa jadi ikut sakit karena ngurusin anaknya kan sakit. Begitu. Maka kedua-duanya ya yang saling menguatkan itu harus sama-sama sehat, begitu ya. Kolbu, jantung itu harus bisa, kolbu yang sehat ya. Kolbu yang sehat bisa memelihara atau menguatkan limpa yang sehat. Jadi limpa dan jantung harus sama-sama sehat. Limpa lambung gitu yang sehat bisa menguatkan ya paru-paru atau riah yang sehat, begitu. Kalau salah satunya sakit, maka yang satu bisa terbebani gitu ya, karena salah satunya saya sakit, begitu ya. Maka ketika ada permasalahan di bagian A ini gitu, ya misalkan
jantung ya memelihara dan menguatkan limpa, tapi jantungnya lemah, maka yang dikuatkan jantungnya, yang dipulihkan jantungnya, begitu ya. Jadi itu cara pengobatannya. Kalau hati, misalkan hati yang memelihara jantung, ya, maka ketika eh, jantungnya itu sakit, dilihat apakah karena hatinya yang lemah atau memang jantungnya yang lemah. Kalau hatinya yang lemah karena berarti imbas, ya si jantung itu imbas dari keadaan hati yang lemah. Maka yang kita kuatkan adalah hatinya. Karena kelemahan jantung itu ada karena imbas gitu. Jadi ketika kita mendiagnosa penyakit ya, itu misalkan orang sakit jantung, koroner. Itu bisa jadi masalahnya bukan dari jantung itu sendiri. Jantung itu sendiri hanya imbas efek dari organ yang lain karena sakit. Misalkan ya, karena hatinya yang sakit, dia tidak bisa mengalirkan darah. Dia tidak bisa mengirimkan darah ke jantung. Sehingga terjadilah sumbatan-sumbatan di dalam darah jantung tersebut. Ada flek. Koroner itu kan karena ada sumbatan, flek dan yang sebagainya. Ya. Atau dia mengirimkan darah, tapi darahnya kotor. Sehingga karena hatinya tidak bisa menyuling makanan atau darah yang telah dikirimkan oleh ginjal. Cairan saripati ya dikirimkan ke ginjal, dari ginjal dikirimkan ke hati yang harusnya si hati itu menyuling menjadi darah yang murni, yang bersih. Dikarenakan si hatinya itu eh, lemah, maka dia mengirimkan darah ke jantung tanpa disuling, tanpa disaring, begitu. Ya. Atau misalkan darah apa hatinya terlalu panas, maka dia mengirimkan darah yang panas kepada si kolbu, begitu. Udah si kolbu itu ya adalah organ yang panas, dia kirimkan darah yang panas, maka tambahlah dia panas, maka terjadilah eh, apa panas darah, kemudian apa darah tinggi dan yang lain sebagainya, begitu ya. Maka melihat dari hal demikian, mana yang lemah, begitu. Ya, mana yang lemah? Oh, hatinya. Dilihat dari mana hatinya lemah? Nanti dilihat dari diagnosa, diagnosa pertanyaan ataupun diagnosa lidah. Ya, gitu. Orang yang biasanya lidahnya bergelombang, ini sering bergadang, ya, lidahnya bergelombang, ya, ada tapak gigi istilahnya. Ya, sering bergadang, emosional atau baperan bisa gitu. Nah, ini berarti masalah pada hatinya gitu ya. Kemudian hubungan saling mengendalikan, ya, hubungan saling mengendalikan. Yaitu organ jantung yang normal mengendalikan paru-paru yang normal. Ya, jantung yang normal mengendalikan paru-paru yang normal. Untuk apa dikendalikan? Biar eh, stabil. Jadi ada istilah paru-paru itu adalah apa? Bagian air bagian atas, penampung air bagian atas. Kalau ginjal penampung air bagian bawah. Begitu. Nah, biar si paru-paru ini tidak terendam, kan ada istilah paru-paru terendam, ya, gitu. Paru-paru basah, gitu. Kan belum pernah kita mendengar hati basah, gitu kan, limpa basah. Tapi ada paru-paru basah, berarti air yang banyak disimpan itu adalah di paru-paru. Itu bagian atas.
Maka supaya air itu tidak merembes di paru-paru, ya maka si kolbu dengan kehangatannya itu, ya dia bisa meredam gitu penumpukan cairan pada paru-paru. Dan paru-paru yang sehat mengalirkan cairan-cairan itu ke bawah, ya ke bawah menyebar gitu ya, menyebarkan. Kemudian paru-paru normal mengendalikan hati yang normal. Begitu seterusnya. Hati yang normal mengendalikan eh, ginjal yang normal gitu. Ginjal yang normal mengendalikan kolbu yang normal, ya. Ginjal yang normal mengendalikan jantung atau kolbu yang normal. Maksudnya adalah seperti halnya eh, tukang sate itu. Ya, dari saya terangkan ya. Jadi si ginjal itu mengirimkan cairan esensinya, cairan murninya kemana? Lewat tulang belakang. Menjadi sumsum yang disebar dari tulang belakang itu disebar. Ya, awalnya dari tulang belakang disebar. Ya, kemudian ada yang menuju ke otak. Nah, otak itu kan lautan sumsum. Maka dari otak itu dikirimlah cairan untuk menenteramkan panas jantung. Begitu. Ya. Kalau misalkan eh, cairan otaknya itu bermasalah, nggak sampai ke jantung, maka dia akan menjadi polip di hidung. Gitu. Ya. Jadi ibaratnya begini, jantung itu seperti kompor, sedangkan ginjalnya itu seperti ceret ya, itu panci yang ada airnya. Ketika air itu matang, kan ada uapnya. Nah, uap itu sebagai pendingin jantung, begitu ya. Jadi kalau dilihat dari sini, eh, si kiliah itu dibakar, dipanaskan, ya. Kemudian uapnya itu naik ke jantung untuk sebagai pendingin, begitu ya. Maka ketika ada kasus di dalam hubungan saling mengendalikan ini, nah, kita lihat dulu ya. Kalau misalkan jantungnya tidak normal, maka dia dinormalkan. Gitu. Paru-parunya tidak normal, maka dia dinormalkan. Begitu. Ini hubungan saling menguatkan. Ada hubungan yang saling mempengaruhi. Ya. Yaitu limpa melemahkan, kelemahan pada limpa melemahkan jantung. Ini kebalikannya ya. Yang tadi saling menguatkan, ini saling mempengaruhi. Artinya sama keadaan seperti ibu dan anak. Ya. Artinya bergambar A dengan hubungan yang dipelihara mempengaruhi yang memelihara itu. Kalau ini gambarannya menguatkan, kalau ini ada yang melemahkan. Kalau jantungnya lemah, dia bisa melemahkan limpa. Gitu. Atau kelemahan pada limpa bisa melemahkan kepada jantung. Gitu. Maka cara menanganinya ini ya kayak tadi dikuatkan salah satunya, gitu ya, dikuatkan salah satunya atau bisa juga dikuatkan mana yang lemah, begitu ya, dikuatkan mana mana yang lemah, begitu. Atau dikuatkan dua-duanya bisa. Jadi obat yang nanti kita pelajari itu banyak fungsinya, ya. Satu obat itu bisa buat menguatkan jantung, bisa buat menguatkan limpa, bisa menguatkan paru, itu bisa dalam satu obat. Begitu, ya.
Jadi kita nggak masalah menggunakan hal tersebut. Misalkan antum mau ngobati yang mana nih? Oh, saya mau ngobati jantung, lewat jantung. Kalau jantungnya kuat pasti semua. Nah, berarti antum kuatkan jantungnya dengan obat-obatan yang emang disenangi oleh jantung. Nanti kita pelajari. Jantung sukanya apa? Begitu. Ya. Kemudian hubungan yang memelihara mempengaruhi, ya. Jadi membebani. Ya, kayak tadi, kalau jantungnya sakit membebani limpa. Jantungnya sakit ya membebani limpa. Ya, gitu. Antara A dan B itu adalah seperti hubungan ibu dan anak, ya. Kemudian yang C, kolbu jantung panas berlebih menindas paru-paru yang normal. Nah, ini hubungan mengendalikan. Ya. Kalau jantungnya panas berlebih pasti menindas paru-paru yang normal. Maka kasus seperti ini yang harus kita obati adalah apanya dulu? Jantungnya. Paru-parunya mah sudah normal. Jantungnya yang kita turunkan panasnya. Begitu ya. Jadi kalau yang bagian C, cara mengobatinya adalah menurunkan ya eh, panas yang berlebih pada organ. Gitu, bagian C. Gitu. Nanti antum bisa merangkum sendiri ya bagaimana menuliskannya. Ini harus harus paham ya. Jadi jangan sampai kita mengerti teori tapi nggak tahu cara prakteknya bagaimana nih. Begitu ya. Kemudian hubungan mengendalikan dan dikendalikan. Artinya ketika kolbunya atau jantungnya itu normal bisa menindas paru-paru yang lemah. Ya, bisa menindas paru-paru yang lemah begitu. Jadi kalau misalkan jantungnya normal menindas paru-paru yang lemah, maka cara pengobatannya yang ini adalah menguatkan yang lemah, bagian D. Cara pengobatan ya yang di bagian D adalah menguatkan organ yang lemah, begitu ya. Kemudian bagian E, hubungan yang dibatasi mengarah balik kepada yang membatasi. Counter attack, artinya nyerang balik. Ya, menyerang balik. Yang harusnya si jantung ini membatasi biar air yang ada di paru-paru itu tidak banyak, tidak merembas, ya. Tapi dikarenakan jantungnya itu lemah, gitu, ya. Maka si paru-paru berbalik arah menyerang jantung. Gitu. Misalkan kolbu jantung overacting, jantung terlalu panas, maka dia akan menyerang, counter attack, menyerang kepada ginjal yang lemah. Kan harusnya ginjal itu membatasi jantung, ya. Jadi biar jantung tidak terlalu panas, dia dibatasi oleh ginjal. Dikarenakan ginjalnya lemah, gitu. Yang harusnya memelihara kita, itu ya. Ternyata berbalik arah si kolbunya itu, begitu, ya. Ada istilahnya apa? Kemarin ajudan dan jenderal, ya. Ketika katakanlah si Kilyah ginjal itu sebagai jenderalnya, ya, sebagai jenderalnya. Ya.
Dia menjaga si ajudannya, ya, ngasih terus atau dia menggaji ajudannya. Nah, suatu ketika jenderalnya ini sakit gitu. Ya, sakit. Otomatis si ajudannya nggak digaji, nggak dirawat. Nah, maka dia menyerang balik. Wah, buat apa saya nih di sini nggak digaji, ngerawat orang sakit, saya juga kan perlu makan. Nah, dia berarti menyerang balik kepada si jenderal tersebut. Nah, ini ibaratnya begitu, ya. Jadi yang harusnya si ginjal itu memelihara si kolbu biar nggak terlalu panas, ternyata si ginjalnya lemah, maka panasnya berbalik, gitu, menyerang balik kepada ginjal. Maka untuk mengobati kasus seperti ini, ya, dikuatkan, ya, apa, dikuatkan, ya, yang menjadi ya, cekran. Dikuatkan, ya. Yang tadinya panasnya berlebih, ya. Ini bukan panas normal ya, tapi panasnya berlebih. Jadi overacting itu artinya kelebihan, kekuatannya lebih, bukan normal. Maka caranya itu diredam, di diredam, diredam yang kuatnya sehingga dia bisa mengimbangi yang lemah, gitu ya. Seperti halnya sebuah kerajaan, ya, yang sudah saya ceritakan. Di situ rajanya lemah, lagi sakit, menterinya kuat dan dia apa, ingin mengkudeta, berkhianat, gitu, ya. Maka yang dilakukan itu oleh pengawal setia raja bukan menyembuhkan atau mengobati raja, tapi tangkap dulu pengkhianatnya, begitu. Pengkhianatnya ditangkap, baru obati raja. Kalau ngobatin raja lama, lama, gitu. Maka yang akan terjadi apa? Si pengkhianat akan terus ber, bermanuver. Nah, gitu. Itu strategi dalam pengamanan negara, gitu. Kalau rajanya lemah, ada pengkhianat, tangkap dulu pengkhianatnya, baru rajanya dikuatkan. Begitu. Ketika ada kolbu jantung ya atau kolbu jantung yang overacting yang terlalu panas, dia menyerang balik kepada ginjal. Nah, maka jangan diobati ginjalnya, obati paru-parunya, obati jantungnya dulu. Begitu, ya. Misalkan badannya kurus, ya, badannya kurus, kering, gitu. Kemudian juga eh, pinggangnya sakit. Wah, ini pinggang sakit, punggung sakit, sendi-sendi sakit. Wah, ini ada masalah dengan ginjal, ya. Tapi ketika dilihat, wah lidahnya merah, nggak ada selaputnya. Berarti ini yang mengancam ginjal itu adalah kolbu. Ginjal itu imbasnya saja. Maka kita redam dengan obat-obat yang meredam panas pada tubuh orang tersebut. Begitu ya. Kemudian tabel penggolongan organ tubuh dan hubungannya. Lihat di situ ada organ padat. Organ padat termasuk kolbu, ya, jantung, kolbu, tihal, ria, kilia, kabid. Ya. Tihal itu apa tihal? Limpa. Ria itu apa ria? Biar nggak lupa. Kilia, ginjal. Kabid, hati. Ada organ berongga. Ya. Maayu, apa maayu kemarin? Oh, usus kecil. Maida,
lambung. Asurmu usus besar. Matsana kandung kemih. Maroro apa kandung ya. Nah, kolbu itu berhubungan dengan usus besar. Jadi ya, Mak Ayu itu apa? Usus kecil. Berhubungan dengan usus kecil. Ya. Jadi hubungan, maksudnya ada erat kaitannya. Kalau kita ada masalah dengan usus kecil, berarti ada masalah dengan kolbu. Begitu, berhubungan. Ya. Kemudian tihal berhubungan dengan maidah. Ya. Kemudian riyah berhubungan dengan surmu, usus besar. Maka kalau ada orang sembelit nih, ya, sembelit itu ada dua macam. Pertama, karena dia panas ataupun dingin, bisa, ya. Duh, saya susah BAB nih. Bisa jadi banyak penumpukan makanan dan kering, gitu. Ya, lembab, kering. Atau bisa jadi karena panas. Pelumas yang ada pada usus besar itu nggak ada. Jadi dia susah, kering. Bisa karena eh, dorongan gitu. Dorongan dari paru-parunya itu kurang. Jadi BAB itu tergantung dari kekuatan paru-paru karena paru-paru itu mendorong ke bawah gitu ya. Jadi dilihat dulu keadaannya ya. Biasanya ini misalkan nah contoh gini, kasusnya ya pengalaman itu begitu. Saya udah makan buah-buahan, sudah makan apa pepaya, sudah makan eh, apa pokoknya yang melancarkan BAB ya. Tapi kok nggak lancar-lancar? Nah, berarti itu ada paru-paru yang lemah. Dia nggak bisa ngedorong. Bukan kurang pelumas, bukan. Tapi nggak ada dorongan, gitu. Makanya dilihat dulu orinahnya. Ada pasien yang gitu. Ya. Saya kok sering makan buah, sepertinya seratnya banyak, tapi kok kenapa masih susah BAB-nya? Gitu. Kan kurang dorong. Nah, kurang dorong itu karena paru-paru lemah, kemudian menimbulkan apa? Di situ ada pelengketan dalam usus besar. Jadi kalau lengket itu harus dioperasi itu 40 juta biayanya. Ya, pelengketan pada usus besar. Nah, maka caranya kuatkan dengan makan dan minuman yang hangat karena dia menguatkan paru-paru. Hilya ya, ginjal ya, berhubungan dengan kantong empedu. Kalau ada masalah dengan kantong empedu, prostat, bukan, kalau prostat dengan hati ya. Kantong empedu ya susah kencing, kencingnya sakit, nah itu berarti keadaan dengan hilya. Nah, biasanya menggunakan kumis kucing ya, yang bagus itu, meniran ya, yang bagus untuk ginjal itu ya. Kemudian kabit ya, kadang kantong empedu. Kabit dengan kantong empedu itu sama. Seperti halnya tihal dan maidah begitu ya. Kemudian panca indera. Kolbu itu dengan lidah. Jadi kalau kita ingin tahu keadaan tubuh kita dengan otot lidahnya itu, ya, bukan selaput ya, otot lidahnya. Ya, semuanya secara umum itu adanya berhubungan dengan lidah. Ya. Tapi secara spesifikasi, secara ini
Jantung itu di ujung. Jantung itu di ujungnya. Di ujung lidah ini. Ya, paling ujung. Kalau dilihat ujungnya itu merah, berarti jantungnya panas. Kalau ujungnya belah kayak lope, nah itu berarti jantungnya lemah. Ya, antum nanti melel sendiri ya. Gitu. Harusnya rata begini. Kalau lancip, wah berarti panas juga, begitu. Ya. Kalau ada bintik-bintik hitam, ya itu biasanya orang ODGJ. Ya, ada bintik hitam di sini nih. Gitu. Kemudian tihal dan maidah berhubungan dengan bibir dan mulut. Kalau orang sariawan di bibir, ya ini harus dibedakan. Bagaimana mengobati orang yang sariawan di bibir sama sariawan di lidah. Itu beda. Kalau di bibir, ini berhubungan dengan lambung. Berarti lambungnya sedang panas. Ya, ataupun di mulut, ataupun di gusi sariawan. Tapi kalau sariawannya di lidah, wah, di lidah saya berarti dia panas jantung. Begitu. Maka cara penanganannya berbeda. Ya, kalau di bibir, nah, dia kita gunakan apa obat-obat yang agak manis, gitu. Kayak wortel, ya, lobak. Tapi kalau lidah apa yang sariawannya di lidah, kita gunakan daun saga. Nah, jadi penggunaan daun saga itu kita harus lihat dulu apa penyakit sariawannya. Jangan mentang-mentang sariawan di sini daun saga. Enggak, kita lihat dulu. Itu perbedaannya ya. Kemudian panca indera hidung, ya hidung berhubungan dengan paru-paru. Ya. Kalau orang suka begini, ya, gosok-gosok hidung terus, gatal hidung, nah berarti paru-parunya panas tuh. Ya, sini biasa suka gatal. Bukan ngupil ya, tapi gatal aja di luar gini nih. Itu. Kemudian dengan telinga, ya, telinga berdenging, telinga keluar cairan, ya itu berhubungan dengan ginjal, gitu ya. Atau tiba-tiba teng apa tuli gitu kan, nah itu berarti ada masalah. Atau yang kita sering ketika kita naik pesawat dalam ketinggian sekian kayak budak gitu, ya. Nah itu berarti ginjal masalah. Meskipun memang ada eh, apa penelitian karena terlalu hawa udara, hampa udara begitu. Ya. Tapi beda-beda. Kalau ginjalnya kuat, jadi kalau ginjalnya lemah, baru take off aja udah telinga itu udah nggak enak. Nah, yang begitu. Atau kita dari puncak, kayaknya telinga itu ngomong gitu ya, kita budak. Nah, begitu. Karena kita berada di daerah puncak itu, turun ke bawah, jadi telinga itu kayaknya gimana. Tapi itu normal ya, nggak terlalu parah. Oh, ginjal saya bermasalah nih, telinga saya enggak. Jangan terlalu baper ya, jangan terlalu baper. Kita sariawan, oh masalah nih pada lambung saya, wah panik nggak usah. Justru itu pak yang jadi paniknya itu bikin lemah gitu. Tenang aja biasa gitu. Selama kita masih bisa berjalan gitu ya. Jadi yang namanya penyakit selama kita bisa beraktivitas itu ringan gitu lah ya. Selama kita masih beraktivitas itu ringan. Kecuali kalau sudah terkapar, nggak bisa kemana-mana, itu baru berat. Jadi nggak usah ada panik-panik. Kemudian hati berhubungan dengan mata, ya, katarak dan yang sebagainya, ya, rabun itu berhubungan dengan hati. Ya. Jadi kalau ada orang yang hati apa matanya katarak, rabun jauh, rabun dekat itu hatinya diobati. Kemudian jaringan tubuh, jantung berhubungannya dengan pembuluh darah, ya, karena dia yang memompa, yang mengalirkan, begitu.
Kemudian tihal, otot, daging, kelopak mata. Otot ya, gitu. Kelopak mata juga. Jadi kalau ada orang yang kelopak matanya kayak kantong ini, nah, empong-empong sini kan udah gede, nah berarti dia kurang ini nih. Ya apa ada masalah pada limpanya. Gitu. Kemudian daging, ya yang dimaksud daging itu ya semua ya. Terus alat vital laki-laki juga itu termasuk ya. Jadi kalau ingin perkasa gitu, nah itu dari tihalnya itu perbaiki gitu ya. Tihalnya itu diperbaiki. Nah, kemudian kalau paru-paru berhubungannya dengan kulit ya, kemudian bulu badan, bulu roma ya, gitu. Bukan rambut ya, tapi bulu yang ada bulu-bulu tipis ini berhubungan dengan paru-paru ya, kulit gitu. Kalau kulitnya kering berarti paru-parunya panas ya, gitu. Paru-parunya panas. Maka ada orang yang ketika kakinya pecah-pecah, oh pakai ini susah, pakai itu susah, obati paru-parunya gitu. Obati paru-parunya ya. Kemudian ginjal berhubungan dengan telinga, gigi, anus, rambut, ya. Sumsum, ini maksudnya sumsum ya, sumsum. Kelopak mata di bawah ya, kelopak mata. Kalau tadi, kalau ini kelopak matanya, kalau ini di kelopak mata mana sih? Atas ini ya. Oh ya, kalau ini bawah ya. Nah, gitu. Jadi kalau ada yang benjol ininya nih, biasa kan orang suka ini ya. Nah, itu bermasalah dengan ginjalnya. Bisa jadi ginjalnya soak, dia terlalu banyak pikiran, terlalu bergadang ya. Lihat aja ya orang-orang yang eh, punya pekerjaan banyak gitu. Contohnya lah pejabat. Lihat kalau di TV itu kadang banyak ini kalau orang udah kelopaknya matanya udah gitu, wah ini berarti dia sering bergadang mikirin pekerjaan gitu. Kemudian tendon, kuku ya berhubungan dengan hati ya. Jadi kalau ada kukunya yang rusak berarti berhubungan dengan hati gitu. Kemudian organ menyimpan, kolbu menyimpan pikiran, ya akal pikiran. Gitu. Kecerdasan itu di kolbu, ya. Jadi cerdas itu bukan di otak, pintar itu bukan di otak, tapi di kolbu. Kolbu mengirimkan sinyal ke otak, begitu. Menstimulasi otak untuk merespon keadaan kolbu, begitu, ya. Kemudian tihal berhubungan dengan cairan saripati. Mamin maksudnya mamin itu makan minum, ya. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita minum, lah itulah yang jadi. Kemudian rias, energi vital, ya bro, dengan energi vital. Artinya energi vital itu energi yang utama, begitu ya. Kekuatan kita, ya, itu ada pada paru-paru. Kemudian kilyah berhubungan dengan dia menyimpan apa? Menyimpan nutfah, cairan esensi, ya, sperma, ovum, ya. Ini tugasnya ginjal. Gitu. Kabid, cairan merah ataupun darah. Kemudian cairan tubuh, ya, kolbu mengendalikan keringat. Jadi kalau ada orang yang lagi diem aja keringetan gini, wah tangan yang basah ini, nah itu berarti kolbunya lemah. Ya, baru makan cabai sepotong aja keringatnya bercucuran. Gitu, ya itu berarti ada lemah.
ini jantungnya. Kemudian tihal dengan air liur, ludah. Ya, biasanya orang yang kena stroke itu sering meludah. Nah, itu berarti eh, stroke-nya itu akibat karena penumpukan makanan di lambung, gitu ya. Kemudian ada ingus, ya. Ingus itu di paru-paru. Termasuk orang yang suka mendahak, gitu. Bentar-bentar dahak, bentar-bentar, bentar-bentar dahak, nah berarti ini ada masalah pada paru-parunya. Meskipun terlihat sehat ya, maksud saya eh, ini adalah indikator hubungan gitu loh. Adanya sebuah eh, apa hukum kausal gitu ya. Kalau orang yang suka meludah terus ini ya, itu berarti ada pada lambungnya gitu ya. Bukan berarti lambungnya hancur berantakan, bukan. Nah, berarti ada sedikit masalah pada itu. Kemudian kilia, cairan dengan cairan telinga ya. Kemudian kabid dengan air air mata. Suara, kolbu berhubungan dengan tertawa. Maka kata hadis kan ada ya, ya kalau tertawa terbahak-bahak itu mengeraskan hati. Ya begitu. Kalau tihal itu senandung. Ya, senandung itu melau-melau itu ya. Riyah itu khawatir ya. Orang kebanyakan khawatir itu akan terluka paru-parunya. Kebanyakan khawatir. Aduh, jualan laku nggak ya? Aduh, jualan. Kilyah merintih. Kemudian kabit menjerit. Itu dari suara. Ya, menjerit. Orang-orang kan kalau sedih berlebih kan, ya apalagi perempuan. Makanya perempuan ketika ada yang meninggal ya, diharapkan jangan hadir gitu. Atau ikut ke kuburan itu. Takut menjerit. Karena memang kesedihan itu berhubungan dengan kabit. Nada suara perkasa. Artinya kencang. Ya, karena panas. Ya. Kemudian tihal lamban. Artinya dari sini kita bisa mendiagnosa. Kalau orang ketika pasien datang nih, kemudian dia ngomongnya keras, Pak, saya penyakit, wah itu udah penyakit panas ini mah deh, gitu. Terus orang datang, Pak, saya kenapa ya? Nah ini udah deh, ini mah lambat ini. Berarti penyakitnya lambung ini mah nih. Nah, pendek itu paru-paru. Kenapa pendek? Karena napasnya nggak nyampe. Nah, saya ini ya, nah ini paru-paru udah. Nah, kilyah rendah, kemudian kabit panjang, ya, panjang. Ini biasanya orang Sunda nih kabit. Mang apa ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, ada, bener nggak sih salam begitu? Salah ya? Assalamualaikum. Nah, ini berarti ini ada masalah nih pada gitunya tuh, hatinya. Emosi, ya dia tertawa, gembira, terkejut. Itu berhubungan dengan kolbu. Makanya jangan suka dikagetkan berhubungan dengan kolbu ini. Jadi ketika kaget, energi itu keluar, Pak. Hush, nanti masuk lagi. Yang ditakutkan energi keluar nggak balik lagi. Meninggal itu orang. Jadi kalau orang dikagetkan begitu, Pak. Jantung begini nih. Ya. Dikagetkan, hush, keluar. Masuk lagi. Begitu. Kalau takutnya nggak balik lagi, meninggal. Makanya jangan dikagetkan orang. Apalagi yang udah tua gitu ya. Maka ajarkan kepada anak-anak. Jangan suka mengagetkan adiknya. Jangan suka mengagetkan temannya. Begitu. Ya itu bukan candaan. Kita menganggap itu candaan, bukan itu bukan candaan bahaya itu, candaan bahaya. Ya. Seperti halnya orang menarik kursi, orang duduk jengkang gitu kan, itu bahaya. Nanti kalau kena tulang ekor itu fatal sekali.
di bawah apa di atas bokong itu kan ada tulang ekor ini. Jadi kalau dia duduk gitu, tulang ekornya patah, udah pada saat itu dia langsung nggak bisa ngapa-ngapain sampai meninggalnya gitu. Ya, jadi kita ajarkan pada anak-anak kita ya. Kemudian cinta, kecewa, melamun, berpikir itu tihal. Ya. Kebanyakan berpikir itu bisa melukai tihal. Kemudian sedih, khawatir, nah ini ya sedih gitu. Ada ibu-ibu yang dikasih obat nggak sembuh-sembuh. Ya, ternyata dia itu ini, Bu, emang sebenarnya sakit apa sih, Bu? Gitu kan. Coba cerita apa? Ada masalah apa sih? Ternyata dia ditinggalkan suaminya, masih cinta. Ya, sudah setahun masih belum bisa move on. Sedih terus. Maka paru-parunya yang kena. Kilia, takut dan cemas. Gitu ya. Biasa kan orang kalau takut, ya identik kalau orang takut itu kencing. Ya enggak? Identiknya kan orang ketakutan, takut banget. Sampai ngeluarin air kencingnya. Ya, itu berarti berhubungan dengan ginjal. Jadi rasa takut itu berhubungan dengan ginjal. Kemudian marah, curiga, dongkol, ya, itu dengan kabit, begitu. Ya. Suuzon, ya ini berhubungan dengan kabit, dengan hati. Iklim, kolbu dengan panas, ya. Jadi kalau lagi panas-panas gini, ya kita batasi eh, apa cara atau batasi aktivitas kita, ya. Gitu. Maka kata Rasulullah SAW dianjurkan kita ini tidur sih siang. Biar apa? Biar kolbunya panasnya nggak terlalu ya banyak gitu. Sebab kalau kita terus beraktivitas di hari panas, nanti apa panas jantungnya itu berlebih begitu. Ya. Kemudian tihal dengan kelembaban. Ya, lembab. Lembab itu nggak basah, nggak kering ya, lembab aja. Gitu, ya. Lembab. Seperti halnya air AC di mobil gitu kan. Kalau kena kaca itu namanya lembab ya. Kemudian kering ya. Kiliah dingin ya. Kemudian kabit itu angin. Maka orang yang sering bergadang itu sering masuk angin dan mudah masuk angin dan awal mula yang diserang adalah hati. Hati itu mengelola darah. Maka ketika orang yang sering ya bergadang nanti darahnya bermasalah begitu ya. Darah kotor lah ya, darah panas lah. Nah, itu karena ada angin yang masuk ke tubuh yang pertama kali diserang hati, sedangkan hati mengelola darah. Maka kita jangan sering-sering bergadang begitu. Rasa, kolbu senang kepada yang rasa pahit. Maka kalau kita ingin menguatkan jantung kita, makanlah yang pahit. Ya, kopi, pare, begitu. Yang pahit. Ya. Nah, tihal makan yang manis. Maka ini juga kita bisa menggunakan kaidah pengobatan. Ketika ada orang yang jantungnya bermasalah, kita bisa gunakan obat-obat yang rasanya pahit. Gitu. Ketika ada orang yang bermasalah dengan lambungnya, kita gunakan obat-obat yang rasanya manis. Nah ini bisa kita gunakan. Bapak batuk nih. Wah batuk. Batuknya apa? Dahak. Ya, wah ini dahak. Dari mana dahak? Dahak itu penghasil dahak itu limpa. Berarti lemah nih limpanya. Bisa kita gunakan dahak dengan menggunakan wortel bisa. Begitu. Ya, kuatkan itu ini. Ada apa? Cara pengalaman begitu. Paru-paru dengan pedas. Karena apa? Karena dengan pedas itu energi terbangkitkan, energi utama itu berhubungan dengan paru-paru. Maka pedas itu adalah penguat energi. Ilyah dengan asin.
ya, rasa asin. Kabid sukanya dengan rasa asam. Gitu. Warna kolbu itu warnanya merah. Kalau lidah warnanya merah, nah itu berarti panas jantung. Gitu aja. Tihal warnanya kuning. Kalau kita melihat sebuah lidah, kemudian banyak selaputnya dan warnanya kuning, oh berarti ini ada masalah pada lambungnya. Kita lihat nih, kadang orang ada selaputnya yang kuning. Kemudian paru-paru putih, warna putih. Apa? Ada tetangga dia perokok. Ketika dia dahaknya itu seperti tisu, Pak. Putih, bukan cair, putih ya. Kayak kertas, tisu. Nah, ini berarti dia masalah pada paru-paru nih, gitu. Maka udah berhenti rokoknya. Orang berhenti rokoknya, gitu. Jadi dahaknya itu putih aja, gitu. Ya, nggak seperti biasanya. Dahak itu kuning ya. Tapi kalau udah putih, nah itu dahak dari ini, flek paru-paru. Hilia hitam, ya, hitam. Warnanya dengan hitam. Orang kalau hitam, bukan hitam kayak gini ya, kayak saya ya. Artinya hitamnya itu cemong. Ada ya, misalkan terlihat kayak cemong lah ya. Misalkan di sebagian ini kayak cemong itu berarti ada masalah dengan ginjalnya, gitu. Kemudian kabit itu dengan eh, hijau, ya, hijau. Wow. Cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan. Yang penting di kita pahami ini. Nah, dari sini juga kita sudah bisa mendiagnosa, kemudian kita bisa tentukan obatnya, begitu. Ya, dari rasa gitu. Kemudian kita bisa mengetahui penyakit dari warna, dari emosi. Nah, itu udah bisa gitu. Ya. Rasa itu sebagai penentuan kita obat. Dia mau dikasih apa nih? Nah, yang lainnya itu sebagai pendiagnosaan. Ya, dari sini kita udah bisa. Maka tabel ini kita baca baik-baik, kita baca pelan-pelan, kemudian nanti rekamannya di apa? Diulang-ulang gitu kan. Baca tabelnya ini dengan baik begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ingin bertanya ataupun didiskusikan silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustaz, Ya. saya mau nanya untuk yang terkait lidah tadi ya Ustaz ya. Kalau misalkan lidahnya warnanya putih, terus ada bercorak kayak merah atau apa gitu kan kadang juga Ada ada ya, apa? Corak. corak corak merah Ustaz. Jadi Hmm. kayak cuma bentuknya dia jadi nggak nentu. Misalkan taruhlah ada dua kadang-kadang kanan kiri, terus juga atau bentuknya abstrak gitu Ustaz. Itu kira-kira diagnosa itu gimana ya Ustaz ya? Oh ya. Seperti Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lidah itu nggak ada yang putih ya. Maksudnya ototnya itu nggak ada. Otot lidah itu antara warna merah jambu, merah banget. Merah jambu itu merah aja ya, maksudnya normal. Merah banget atau ungu, ya ungu. Kalau selaput itu ada yang jarang-jarang, ada yang tebal, ya maksud jarang itu bisa disebut dengan tipis, tapi tipis juga artinya rata. Tapi ini ada yang jarang-jarang, ada yang seperti pulau, ya. Jadi biasanya itu dialami oleh anak kecil, ya. Antum lihat anak kecil antum, di situ kadang di situ ada, di sini nggak ada, atau bolong-bolong gitu ya selaputnya itu. Nah, gitu. Itu berbeda-beda dalam eh, apa diagnosanya. Kalau misalkan yang tadi ditanyakan bercorak gitu ya, kayak pulau apa, di sini kota di sini bulat. Nah, itu limpa, permasalahan pada lambung begitu. Ya. Jadi lambungnya yang harus diperbaiki. Kalau misalnya pada anak-anak jauhi yang namanya ciki,
coklat-coklat yang kayak gitu, ya. Tapi biasanya kalau anak anak besar, orang gede saya belum menemukan. Banyaknya anak kecil, kalau yang lidahnya seperti pulau itu, begitu ya. SD, biar rata-rata SD lah, ya. Kelas 5, kelas 6 juga masih ada. Tapi kalau udah SMP jarang. Saya belum menemukan anak, apalagi orang tua yang lidahnya seperti itu. Cuman yang biasa tebal, tipis, kuning, putih, hitam, nah itu biasanya yang apa, yang dialami oleh orang-orang dewasa. Karena sangat berhubungan dengan organnya. Kalau anak kecil biasanya organnya itu dengan lambung saja, begitu ya. Saran. Ada lagi? Ya, Assalamualaikum. salam. Kalau lidahnya itu misalkan ada bintik-bintik putih Nah, atau misalkan retak gitu San. ya, Kayak orang tua itu kan saya lihat ada orang tua yang lidahnya itu baik. Eh, ada lidahnya retak, ya, retak. Itu bisa kekurangan cairan. Ya, orang itu kekurangan cairan, retak-retak. Dan bisa karena panas berlebih, cairannya kurang, jadi retak. Jadi kayak kayak tanah aja, pecah. Kalau tanah kan kalau musim kemarau pada retak-retak, ya gitu. Atau bisa karena orang itu terobsesi dengan olahraga, misalkan bela diri. Orang yang suka bela diri, latihan, dia nggak memperhatikan keadaan tubuhnya, nah dia bisa retak-retak begitu. Ya, saya pernah menebak orang yang retak-retak gitu. Wah, Bapak ahli bela diri ya? Gitu. Kok tahu ya? Gitu. Karena dia terlalu terobsesi pada dirinya gitu loh. Hebat gitu. Jadi dia melakukan gerakan olahraga eh, nggak melihat porsi dirinya gitu. Jadi antara istirahat dengan latihannya itu nggak seimbang begitu. Ada lagi? Oh iya, ya bintik itu berhubungan dengan limpa pasti karena dia ada selaput. Bintiknya putih kan? Kalau bintiknya hitam itu berhubungan dengan ginjal, maaf, dengan jantung. Ya, gitu. Ya. Terus mohon keterangan untuk yang di rasa dan warna nih ya, Tata. Untuk yang dirasa, untuk masalah rasa apa ini? Pahit manisnya itu bisa digunakan manis. Contohnya itu manis. Kalau manis apa bisa langsung dengan gula gitu, Tat. Kemudian kalau yang di warna, warna ini yang dilihat mana ya, Tat? Lidahnya apa kulitnya gitu. Terima kasih. Ya, tentu yang disebut dengan rasa ini adalah rasa yang eh, manis termasuk gula, tapi gulanya gula yang baik, gitu. Bukan gula yang eh, apa banyak sintetisnya, banyak eh, campurannya ya, begitu. Contohnya tebu, tebu itu kan manis, dia disukai oleh tihal. Ya, kita boleh misalkan buka nggak harus dengan kurma, dengan air tebu nggak apa-apa itu, gitu karena penguat energi kita, begitu ya. Nggak harus dengan kurma, gitu. Jadi setiap rasanya manis ya termasuk gula. Manis disukai oleh cuman kan karena gula sekarang itu banyak pemutihnya. Gula-gula meja yang di ini, yang di warung-warung, yang di supermarket terlihat bagus itu karena ada pemutihnya, gitu. Ya. Maka saya kalau misalkan di warteg makan ya perjalanan jauh nih, saya perlu energi ya, mesen aja makan dengan teh manis nggak masalah. Begitu, karena perlu energi. Karena energi itu adalah dengan rasa manis tersebut begitu. Ya, gitu. Jadi nggak usah ini, sesekali nggak masalah. Atau
kita menggunakan gula tapi jangan diaduk begitu. Biarkan dia eh, apa liur ya, apa bahasa Sundanya? Lumer ya. Lumer sendiri terus dia ngendap gitu. Iya, jadi yang adanya itu yang rasa manisnya sedang, nggak terlalu ini begitu. Yang bagus itu gulanya gula aren, ya. Kemudian gula stevia dari daun stevia itu. Ya, itu daun stevia itu bagus untuk misalkan orang yang diabetes kan nggak boleh makan gula ya. Pakai daun itu, stevia itu, gitu. Dan jangan gula jagung. Nah, yang di iklan-iklan, ya. Apa tuh yang di iklan-iklan itu ya? Pokoknya yang gambarnya jagung ya, saya lupa itu. Nah, itu buatan itu, ya itu nggak bagus sebenarnya, cuman karena iklan gitu kan. Ya, kalau dikonsumsi terlalu banyak, ya buat diabetes nanti dia masuknya ke mana? Ke ginjal. Dimasuknya ke ginjal. Ya, begitu. Terus apa lagi, Pak? Warna dari da- iya. Oh, yang hijau. Apa? Oh, oh, baik-baik. Kalau kolbu ya berhubungan dengan merah dari lidah. Ya. Kenapa? Karena eh, warna merah itu kan warna menyala. Ya, warna merah itu maksudnya warna api gitu, istilahnya gitu ya. Kuning dari mana lihatnya? Pernah lihat nggak orang muntah semuntah-muntahnya paling akhir dia warna kuning, ya. Jadi orang yang muntahnya mentok nih itu warna kuning. Habis warna kuning itu darah nanti. Makanya orang yang diare apa yang muntah-muntah terus muntah ber diare itu akan dehidrasi, dia akan muntah-muntah terus sampai mentoknya muntah itu warna kuning. Nah, nanti setelah warna kuning itu baru masuk darah. Nah, kalau udah masuk darah udah berbahaya gitu ya. Kemudian putih, paru-paru yang tadi ya berdasarkan literatur-literatur pengobatan orang-orang terdahulu dan juga zaman sekarang. Yang tadi saya alami itu tetangga ya, ketika dia dahaknya itu putih sekali, kayak kertas tisu gini. Itu dahak ya, bukan ludah tapi dahak. Kalau bisa dahak kan kuning apa ini. Ya berarti itu paru-paru. Ya emang benar didiagnosa dia paru-paru. Makanya rokoknya harus diselesaikan. Maksudnya diselesaikan, di ya dihentikan begitu. Ya. Dari kil ya itu hitam. Ya, nanti ada di sini ya. eh, hitam. Itu berdasarkan pengalaman. Ya, semua ini berdasarkan pengalaman. Hijau juga ya berdasarkan pengalaman gitu. Hijau. Jadi eh, apa? Empedu. Antum tahu nggak empedu? Empedu inilah atau empedu sapi gitu kan apa dibelah itu hijau gitu kan. Nah itu di kabit, empedu itu satu rangkaian seperti halnya tihal dan maidah. Berarti nggak bakalan jauh dari bahwa dia itu warnanya hijau begitu ya. Gitu Pak ya. Berdasarkan pengalaman dan juga literatur. Ada lagi? Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Eh, dan yang kemarin bagaimana kita mengetahui makanan yang bersifat panas ataupun dingin ya. Nanti teman-teman kemarin ada yang nyatat nggak ya? Dari warna, wah dipoto nanti di-share aja ya di grup gitu. Jadi di grup jenis makanan yang bersifat panas atau dingin. Jadi kalau kita ngapalin nama-nama makanannya, oh terlalu banyak. Berarti dari kategorinya aja, dari warna, rasa, dan juga musim. Kita bisa mengetahui bagaimana apakah itu termasuk dingin atau panas. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.